Hanya menggunakan dua buah telur dan dua bahan lainnya, sahabat tani sudah bisa membuat pupuk organik cair, pupuk perangsang bunga, pupuk pelebat buah, dan bisa sahabat tadi gunakan untuk semua jenis tanaman. Mau tahu bagaimana proses peracikan pupuk organik cair ini? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Sahabat petani muda Indonesia, kali ini kita akan berbagi cara pembuatan pupuk organik cair, pupuk perangsang bunga maupun buah. Bahan-bahan yang kita gunakan sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali kita dapatkan. Sahabat petani muda Indonesia ini mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung bagaimana proses peracikan pupuk organik yang super dahsyat ini dari bahan-bahan yang simpel dan sangat sederhana sekali. Tetapi teman-teman, sahabat petani sudah bisa menghasilkan pupuk organik cair atau pupuk perangsang bunga maupun buah. Ini bisa teman-teman gunakan untuk semua jenis tanaman. Karena khasiat dari racikan ini sangat ampuh sekali, bisa memaksa tanaman teman-teman untuk cepat berbunga maupun berbuah. Bahkan pohon kecil pun bisa dipaksa berbunga dan berbuah. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada berapa bahan yang kita gunakan untuk peracikan pupuk organik cairnya. Yang pertama ini teman-teman siapkan sebelum teman-teman meracik atau proses peracikannya, tentunya teman-teman siapkan bahan plastik dan sendok makan. Kenapa kita siapkan? Karena ini bahan untuk kita prosesnya atau pengadukan seperti apa nanti kita bisa lihat. Ini plastiknya, siapkan plastik seperti ini teman-teman. Ini plastik yang sudah ada ukurannya dari 0 ml sampai 1000 ml. Jadi ukuran plastik ini hanya 1 liter. Kenapa kita buatnya dalam skala kecil? Ya karena ini proses pembuatan ya teman-teman, nggak perlu kita buat skala banyak karena nanti kita gunakannya untuk tanaman tidak terlalu banyak. Ini yang pertama teman-teman, bahan yang kita gunakan. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua ini apa dan kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Ada berapa informasi nilai gizi yang terkandung dalam minuman ini atau bahan ini, Maison. Dan di sini ada kandungan yang bagus untuk tanaman. Kenapa kita gunakan Maison? Karena ada kandungan yang sangat bagus sekali untuk kita racik dengan bahan-bahan yang lain. Ada kaliumnya di sini teman-teman. Kaliumnya sekitar 35 mg. Dan kloridanya sekitar 80 mg. Nah ini sangat bagus sekali jika kita tuangkan langsung atau kita racik dengan bahan-bahan yang lain untuk di tanaman. Kita bisa langsung tuangkan atau bisa langsung kocorkan saja, tapi kita akan memperluas, kita akan memperbanyak ya teman-teman. Ini harganya hanya 5.000 saja. Dengan harga 5.000 kita sudah bisa membuat pupuk organik cair ya teman-teman. Nah ini dua buah telur. Nah ini bahan yang selanjutnya, ada 2 buah telur yang harganya 1 butir 2.000 saja. 2.000 saja. Dengan harga 2.000 per butir, kalau kita totalkan ini 4.000. Jadi kalau kita gabungkan baru 9.000 ya teman-teman harga pupuknya. Dengan harga 9.000 saja teman-teman sudah bisa membuat pupuk organik cair yang banyak dan bisa mengalahkan hasil dari pupuk-pupuk kimia. Nah bahan selanjutnya ini teman-teman ada Masako. Nah tentunya teman-teman sudah tahu ini kegunaannya untuk apa dan fungsinya untuk apa. Ini Masako ini biasa ini adalah bumbu makanan ya teman. Saya rasa teman-teman tanpa saya jelaskan sudah tahu fungsi sebelumnya. Tetapi mungkin teman-teman untuk tanaman mungkin masih ada yang belum tahu atau belum paham.
Ini sangat bagus sekali ya teman-teman, racikan ini untuk tanaman teman-teman sendiri. Saya sudah sering menggunakannya, sudah sangat sering mencobanya, dan alhasil sangat bagus sekali teman-teman. Kita akan memperluas kegunaan dari Masako ini sendiri. Ya, dimana dengan Masako ini ada berat bersihnya sekitar 8,5 gram. Nah, oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja untuk mulai proses peracikannya. Untuk mulai proses peracikannya, pertama-tama kita tuangkan 1 botol maison ya teman-teman. 1 botol maison ke dalam wadah ini. Langsung saja kita tuangkan. Ini sangat bagus sekali. Kalau teman-teman tidak bisa atau tidak sempat membeli maison, teman-teman bisa gunakan air kelapa. Air kelapa juga sama kandungannya, sama bagusnya dengan air maison ya teman-teman. Lalu telurnya dipecahkan saja. Kita masukkan telur. Cukup 2 butir saja telur dalam pembuatan pupuk organik cair ini. Nah, kita aduk saja teman-teman telurnya. Sayang telur dibuang, tapi jangan salah sangka ya teman-teman, jangan salah paham, telur ini sangat bagus jika kita campurkan dengan maison dan bahan satu lainnya yaitu Masako. Ini sangat bagus kandungannya untuk tanaman ya teman-teman. Kita aduk saja teman-teman telurnya ini sampai betul-betul merata. Saya rasa proses pembuatannya ini sangat gampang sekali. Tinggal teman-teman mau apa tidak untuk mencobanya di rumah. Karena saya sudah sering sekali menggunakan ini. Tanaman saya langsung bisa dipaksa berbunga dan berbuah. Bahkan pohon kecil pun bisa berbunga dan berbuah ya teman-teman. Apalagi teman-teman gunakan di pohon yang besar atau sudah tua. Langsung diaduk saja teman-teman. Nah, ini mungkin sudah merata ya teman-teman, sudah larut semuanya. Tinggal kita masukkan Masakonya, bumbu masaknya teman-teman. Ini bumbu masak tapi alhasil bagusnya sangat luar biasa sekali. 1 saset saja teman-teman. Kalau kita gabungkan harga ya teman-teman, harga yang 3 bahan ini cukup 10.000 saja. Nah, daripada kita membeli pupuk yang harganya sekarang itu kalau per kintal di tempat saya yang lewat kelompok atau pakai RDKK itu yang 1 kintal itu 400 ya teman-teman, 400.000. Nah, kalau 400.000 saja kita buat pupuk seperti ini, seperti apa banyaknya teman-teman. Nah, sedangkan kalau pupuk kimia hanya 1 kintal. Ini cara penggunaannya teman-teman. Untuk 1 liter ini kita gunakan dalam tangki berukuran 18 liter. 18 liter itu kita masukkan VOC atau pupuk organik cair ini ke dalam tangki tersebut. Lalu cara penggunaannya selanjutnya kita tinggal semprotkan saja kepada tanaman teman-teman. Tapi kalau memang ada pohon besar, bisa teman-teman juga dengan menggunakan metode pengocoran ya teman-teman, tanpa harus menyemprotkan. Kalau metode semprot, langsung saja semprotkan pada batang dan ranting-rantingnya teman-teman. Nah, itulah proses pembuatannya, sangat gampang sekali dari bahan-bahan yang simple ya teman-teman. Tapi hasil dari bahan-bahan simple ini sangat memuaskan. Cukup sekian dari kami. Salam petani muda Indonesia. Sukses.